wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elga Alriana. Saya dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Nah, di sini saya akan menjelaskan atau menjawab pertanyaan dari MK Berbicara. Nah, yang pertama itu, untuk apa saya berbicara? Berbicara itu bertujuan untuk berkomunikasi dan menyampaikan gagasan, ide, pikiran, perasaan, atau imajinasi kepada orang lain. Nah, di mana saya berbicara? Berbicara dapat dilakukan di mana saja, baik dilakukan di depan umum maupun berbicara kepada diri sendiri. Kapan saya harus berbicara? Waktu yang tepat untuk berbicara bergantung pada situasi dan konteksnya, seperti saat diminta atau diberi kesempatan. Jika seseorang meminta pendapat atau membuka kesempatan untuk berbicara, ini adalah saat yang tepat. Lalu, ketika ada hal yang penting dalam diskusi ataupun debat, bagaimana caranya berbicara? Berbicara itu terdapat beberapa langkah, yakni yang pertama adalah persiapkan apa yang akan Anda sampaikan. Lalu yang kedua, mulai dengan tenang dan percaya diri. Yang ketiga, gunakan bahasa yang jelas dan sederhana. Yang keempat, sesuaikan nada dan intonasi dalam berbicara. Yang kelima, perhatikan bahasa tubuh. Yang keenam, dengarkan dan respon secara aktif. Yang ketujuh, berlatih secara teratur. Yang kedelapan, tetap sabar dan tidak terburu-buru. Nah, apa yang harus saya bicarakan? Bicara itu memiliki beberapa topik, yakni contohnya berbicara mengenai situasi atau hal-hal sehari-hari. Contohnya topik ringan seperti cuaca, rencana akhir pekan, ataupun hal-hal kecil yang terjadi dalam sehari-hari bisa menjadi awal percakapan. Lalu, pertanyaan atau pendapat. Mengajukan pertanyaan bisa membuka kesempatan berbicara lebih banyak. Lalu ada berbagi cerita ataupun pengalaman pribadi. Cerita atau pengalaman pribadi yang lucu, inspiratif, atau menarik sering menjadi topik percakapan yang baik. Lalu, mengapa saya harus berbicara? Nah, berbicara itu sangatlah penting untuk menyampaikan gagasan dan pendapat. Berbicara itu memungkinkan menyampaikan pikiran, ide, atau sudut pandang kita kepada orang lain. Berbicara juga dapat menjalin hubungan dan membangun koneksi untuk berinteraksi dan membangun hubungan dengan orang lain. Berbicara juga dapat mengatasi masalah dan menyelesaikan konflik. Komunikasi lisan seringkali dibutuhkan untuk menyelesaikan konflik atau masalah. Lalu juga berbicara dapat menunjukkan empati dan mendukung orang lain. Menunjukkan perhatian, mendukung atau menghibur orang lain. Kata-kata yang tepat dapat memberikan semangat, menguatkan, atau sekedar membuat orang lain merasa didengar dan dipahami. Untuk siapa saya berbicara? Nah, berbicara itu untuk banyak sekali orang, seperti dalam keluarga, orang-orang terdekat yang sering kali menjadi pendengar pertama kita. Kita bisa berbicara dengan mereka untuk berbagi cerita, meminta dukungan, atau berdiskusi tentang hal-hal penting dalam hidup. Lalu berbicara juga dapat dilakukan dengan teman. Orang yang bisa diajak bicara untuk bersantai, berbagi pengalaman, atau mendiskusikan minat yang sama. Biasanya, pendengar yang baik dan dapat memberikan perspektif yang berbeda atau memberikan nasihat. Lalu berbicara juga dapat dilakukan kepada pasangan atau orang terdekat kita. Dengan pasangan atau orang yang Anda sayangi, berbicara menjadi cara penting untuk saling mengenal lebih dalam. Terus juga dapat menjaga kepercayaan dan menguatkan hubungan. Diskusi terbuka dan jujur bisa membuat hubungan lebih sehat. Lalu berbicara juga dapat dilakukan pada diri sendiri. Itu bisa membantu kita memahami perasaan atau situasi
dengan lebih baik dan mengembangkan kesadaran diri. Berbicara juga dapat dilakukan dengan orang asing ataupun teman baru. Kadang berbicara dengan orang yang baru kita kenal bisa membuka kesempatan baru, baik dalam pertemanan ataupun peluang profesional. Nah, itu adalah jawaban singkat dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.